Mari langsung kita mulai aja ya, sembari nunggu pelan-pelan, sembari mengingat-ingat pelajaran pola candlestick ya. Pola candlestick ini merupakan yang mendekati ya, yang mendekati di antara beberapa teknikal. Ini merupakan teknikal kunci ya. Saya menyampaikan ini merupakan kuncinya untuk menjadi kita meletakkan entry atau tidak entry. Ini pola candle ini merupakan pola candle dasar ya, dimana kalau kita sepakati terlebih dahulu untuk candle yang sebelah sini, seller ini candle sell ya. Ini sepakati candle buy. Jadi teman-teman kalau melogikakan seperti ini, kalau seller itu kan jalannya dari posisi atas menuju ke bawah ya. Ini bentuk candle warna seller ya. Ini seller. Jadi teman-teman harus bisa melogikakan ini. Terus kalau posisi buyer, ya ini berarti jalannya ke atas. Ini yang saya asir candle seller, turunnya ke bawah. Nah, ini seller. Kalau ini naik ke atas, ini posisi buyer. Kita sepakati ini warnanya hijau, ini warnanya merah. Kenapa saya sepakati terlebih dahulu supaya teman-teman nggak bingung kenapa Pak warnanya harus merah sama hijau? Ya kita yang umum aja, yang umum kita lakukan. Ya. Terus kemudian kita harus mampu melogikakan ini terlebih dahulu. Ya. Kalau candle seller kita sepakati dari atas turun ke bawah, maka opennya itu berada di atas. Ya. Opennya berada di atas. Ini titik open. Ini titik close. Begitu juga ini sebaliknya. Ini open, ini close. Ini yang teman-teman harus sepakati dulu. Nah, jadi dalam dunia trading yang dihitung kekuatan power candle itu adalah body candlesticknya. Body candlestick. Ini sangat dasar sekali, tapi kalau teman-teman tidak bisa melogikakan ini, nanti berbahaya. Ya. Terus dari kita, dari CSS 75, ini semuanya berada pada posisi di ujung tren. Ini di ujung tren. Semuanya berada di ujung tren. Kalau di posisi breakout, kemarin saya sudah sampaikan, ada beberapa materi yang harus kita dalami dari CSS 75, yaitu pertama, candlestick. Yang kedua, chart pattern atau trend. Terus kemudian SNR. Kemudian breakout. Ya. Terus yang terakhir apa? Kira-kira teman-teman. Ya. Yang terakhir, ya, ketika ini semuanya sudah breakout, berarti teman-teman bermain reversal atau pembalikan arah. Ya. Jadi teman-teman harus mempelajari dulu candlesticknya dulu ini. Ya, karena kemarin saya balik waktu kelas yang pertama itu saya balik menjadi posisi uh, tren terlebih dahulu, kita mempelajari tren atau pattern. Sekarang setelah kita ketemu melogikakan ini, artinya kenapa ini kok di ujung tren? Nah, kalau kita buat analogi lagi, ya ini teman-teman harus pelan-pelan. Misal di pagi hari itu ada garis parasi begini, garis parasi, terus ini tutupan candle pagi, terus ini muncul candle, ya.
Di sini pasti ada namanya sideways di sini nih, karena ini juga pelajaran dari nanti juga sama sifat trend atau sifat pattern itu uptrend, downtrend, sideways. Nanti yang kita perhatikan adalah posisi sideways ini. Ya, jadi pola candlestick ini sangat menentukan sekali. Ketika ini posisi candle buka, teman-teman harus berani mencari namanya ring harian. Ya, ring harian. Ya, ring harian ini mutlak sekali. Nah, ini masuk nanti dalam ke materi mengetahui karakteristik XAU USD. Saya hanya memfokuskan ini, yang lain ini berbeda karakternya. Nanti kita pembandingnya untuk USD GP. Ini pembandingnya. Ini teman-teman berhati-hati. Ini latihan melogikakan candle dulu. Yang kemarin, yang video kemarin belum saya upload, itu ada penekanan dalam pembelajaran di JSS 75. Yang tadi sudah saya ulas sedikit, ada 5 atau 6 lah, kurang lebih lah ya. Ini dari pola candle, ya kita kembali ke pola candle dulu, karena pola candle memang paling rumit. Pola candle kalau close, opennya seller itu di atas, setelah turun dia ke bawah. Ya. Jadi kenapa ini selalu berada pada posisi ujung tren? Ini saya sampaikan, kenapa di ujung tren? Biasanya ini garis parasi, ya misalnya ini Selasa, ini berarti Rabu. Nah, ini pasti di sini ini ada posisi resisten R, ada S. Nah, ketika dia naik seperti ini, ya, karena naik warna hijau, kemudian di sini ada R2 misalnya. Bukan berarti teman-teman langsung di sini sell limit 3, tetapi nunggu konfirmasi perubahan ada warna merah di sini. Nah, warna merah ini nanti harus teman-teman bisa melogikakan. Kalau merah itu jalannya kan ke bawah. Tapi kalau ke bawahnya seperti ini ada ekor, artinya seller kuat turun, tetapi buyer juga masih kuat karena dia ditarik ke atas. Ingat, jalannya buyer, opennya dari sini, close-nya di atas. Oke, coba sambil direnungkan. Ya. Karena ini vital sekali. Jadi supaya teman-teman nggak ngecer-ngecer untuk entry terlalu banyak. Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, semua boleh teman-teman melakukan. Ya, timbang teman-teman harus riset lagi. Kalau kira-kira itu berbahaya dan tidak konsisten. Ya. Ini yang jadi bahan pelajaran kita ya. Makanya saya pola candle ini kemungkinan akan saya ulang-ulang terus sampai beberapa minggu nanti ke depan. Ya. Jadi kalau kita melogikakan candle seperti ini, ya, ini berada misalnya ini candle begini, ya. Saya nggak usah saya kasih nama, nanti nama-namanya belakang. Ini bentuknya sama, tapi kalau ini warna seller, ya, berada di atas atau ujung tren. Ujung tren itu dimulai penghitungannya dari R2 atau R3, tapi paling aman di posisi R3. Jadi ini alat detektornya yang paling akurat. Kalau ini ada tanda seperti ini, ya, terus kemudian ini ditutup seller, di sini posisi buyer begini, terus terakhir-terakhir mendekati resisten. Resisten pertama, apa R resisten, ini merupakan syarat pertama. Ya, syarat keduanya muncul candlestick warna merah, seller. Ini teman-teman harus bisa membaca satu bentuk candlestick seperti ini.
Ya, kalau kita melogikakan, ya, kalau kita melogikakan seperti ini, ya, candlenya seperti ini bentuknya di atas ini ya. Nah, artinya di sini ini posisi naik, setelah dia naik, kemudian dibentuk oleh warna merah, di sini ditutup. Ini berada pada TFH1 ya. Sekali lagi saya sampaikan di TFH1. Nah, bagaimana Pak kalau ini posisinya di M15 atau M30? Nanti ada pembahasan karakteristik pola candle pada tiap time frame. Makanya saya bilang belajar trading ini nggak mudah. Jangan berhayal. Artinya kalau Anda memang benar-benar mampu, ya Anda tidak perlu susah-susah untuk mencari modal besar, cukup ikut challenge aja, itu masih bisa apa untuk profit lah. Artinya kalau kita melogikakan seperti ini baru posisi R1-nya, ya R1 apa resistennya. Ini baru satu syarat. Syarat kedua ini kalau di H1 ketika dia naik di posisi atas kembali ke resisten atas. Nah, teman-teman cari akumulasi dari time frame TF-nya. Ya. Kalau misalnya TF-nya 5 kok dia berhenti di sini ada tanda-tanda merah lagi, teman-teman baru sell di sini. Ini akan panjang ke bawah. Nah, ini salah satu teman-teman membaca bentuk pola candle. Jadi jangan warna hijau teman-teman langsung entry. Ya. Ini bentuk pola candle yang pasti-pasti dan yang sering muncul, ya, sering muncul di dalam pattern. Terus kita kembali, ini posisi pokoknya kita bahas yang di ujung tren ya, berarti reversal ini artinya. Kalau akumulasi candlestick beda lagi nanti. Sekarang kalau misalnya posisinya uh, seperti tadi, ya, ini R resisten. Ini pasti trennya kalau kita mengarah ke atas berarti trennya naik dulu. Ketika menyentuh ini, dia muncul close warna merah, seller, seperti ini. Kalau kita melogikakan satu candle, saya ulangi lagi, melogikakan candle ini berarti kan jalannya ke atas dulu, terus kemudian close H1 ditutup warna merah. Ini sudah kesempatan panen ini. Tapi ingat, teman-teman harus mempelajari karakteristik XAU USD. Ya. Ini nanti akan saya kasih ini pertama pola candle dulu, karena pola candle ini teman-teman ilmu yang paling tua dan paling akurat di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu lainnya itu hanya ilmu pendukung untuk menentukan syarat. Ini eksekusinya paling akhir karena disebutnya pola candle ini atau price action. Nah, ini satu ciri. Nah, ketika nanti teman-teman ini profit, kenapa saya selalu mengatakan ya entry saya tidak pernah ngambil posisi 100 lebih daripada 100 pip. Ini pun saya malam hari. Ya. Kalau siang saya akan ngambil antara 50 pip sampai 80 pip. Ini saya perhatikan. Kenapa alasannya? Nah, ini sedikit-sedikit kita mengetahui karakteristik XAU USD. Ya. Setelah ini naik ke atas, kemudian ini misalnya naik ke atas, pasti ini naik ke atas dulu. Kalaupun power candle-nya itu kuat, nanti dia langsung bablas begini, teman-teman tinggal ini sebagai support breakout-nya. Ketika dia breakout di time frame kecil itu berhenti candlestick-nya, ya, misalnya M5 berhenti, jebret keluar nih kepalanya di sini.
baru teman-teman genjot lotnya, jebret 100 pip keluar. 100 pip di sini maksud saya 0,01 misalnya. Ini $1. Ini hitungan standar internasional ya. Artinya broker yang lain nggak tahu saya. Yang jelas 0,01 100 pip itu $1. Artinya 0,01 dikali 100 sama dengan 1 US dollar. Ya. Jadi ketika saya entry 0,01 di atas, ketika saya profit $1, saya keluar dulu angka. Karena salah satu sifat yang kedua dari SAU USD itu volatilitasnya tinggi. Tidak mungkin dia langsung drojok gitu, nggak mungkin kecuali news. Nah, makanya saya ambil pendek 100 pip angkat, 100 pip angkat. Orang mengatakan ABC. Saya tidak akan pernah menjawab kalau tidak di dalam kelas kita. Justru itulah yang paling akurat sebetulnya untuk analisisnya. Setelah saya bertahun-tahun menganalisis. Kalau teman-teman berharap seperti yang saya sampaikan saran saya kemarin, jangan sekali-sekali kita sebagai peramal candle. Karena ini sifatnya tidak ada yang akurat. Yang ada adalah probabilitas. Makanya ada di khusus di SS35, 75, kita harus mempunyai 3 syarat. Ya. 1, trend, SNR, pola candle. Ini eksekutornya. Oke, sekarang kita balik dulu. Ya. Nanti kita akan ulang-ulang. Jangan khawatir, nanti saya selesaikan dulu materinya sampai, karena pola candle ini lama sekali pelajarannya. Ini tadi yang saya sampaikan tadi, saya kembali ke tadi, ya. Ini syarat pertama, resisten. Ya. Terus muncul candle seperti ini. Kalau dia naik di sini, teman-teman boleh melakukan sell. Kalau ini di time frame H1. Kalau M15 kadang-kadang dia bablas ke atas, mesti kita averaging lagi di sini. Nah, nanti ada yang namanya recovery. Recovery ini kalau secara umum adalah namanya mengembalikan kerugian kita, bahasanya lah. Tapi ada tekniknya ini untuk recovery. Recovery itu ada averaging, ada switching, ada hedging, ada cut loss, ada 4. Ya. Ini kita bertahap di sini dulu. Makanya kemarin saya kasih video di Gus Yuda itu untuk sebagai bahan pelajaran pertama. Nah, setelah posisi seperti ini, ya, setelah candle ini candle sell off di sini, ini perhatikan, ini misalnya terjadi lebih besar seperti ini, muncul lagi candle seller merah di sini. Kalau di depannya ini penuh seperti ini dipastikan akan turun panjang. Ya, sell panjang. Tapi berbeda lagi, ini saya umpamakan lagi ya, berbeda lagi ketika ini merah, terus ini turun panjang. Turun panjang, tetapi dia close-nya seperti ini. Ini teman-teman hati-hati. Close-nya ada ekornya di bawah. Ini maaf, ini maksudnya ekor closing-nya. Ini closing-nya seperti ini. Ini menandakan di sini ada ekor ini, ya, di sini ada ekor atau shadow ini. Ini ada kekuatan buyer. Ini berhati-hati. Kita bisa menghitung ini, ekor ini ditarik ke atas begini.
kita berarti entry sellernya di mana? Konfirmasinya berarti di sini. Karena jumlah ekor sama body ini kalau seandainya besar bodinya, ini tinggal ditarik ke atas ini, di crop ini, terus ditarik ke atas, taruh di sini. Nah, disinilah persiapan untuk melakukan sell. Ya, jadi untuk bentuk pola candle ini, ya ini baru pengetahuan-pengetahuan dasarnya, latihan melogikakan. Ya, jadi nggak usah khawatir nanti masih panjang ini. Tapi kita bertahap. Ini begini, ya. Jadi bentuk-bentuk ini akan berbeda-beda. Misalnya ini trennya ini resisten sudah. Ini resisten, kita berada di resisten ini. Nah, ini. Ketika dia naik, terus muncul candle warna merah, ya, warna merah, tetapi ekornya di bawah. Ini hati-hati, ini butuh 2 kali candlestick lagi. Atau 1 candlestick, kalau misalnya tidak closingnya tidak melebihi ini, body candlesticknya. Misalnya ini, ya, ini keluar. Kalau nggak melebihi ini, teman-teman jangan melakukan sell. Mendingan teman-teman kalau ini muncul ekor, terus kemudian ini ada ekor lagi di sini misalnya, ada ekor begini, mendingan teman-teman nunggu di sini, teman-teman sell, buy malahan ke atas, karena tren awalnya kan buy ini. Nah, terus muncul ini, nah ini bentuk hanging man seperti ini, kata orang-orang sono namanya hanging man, laki-laki gantung gitu ya. Jadi ini baru sedua syarat loh, resisten, 1 candlestick, kemudian ini konfirmatornya. Ketika ini close-nya kedua ini ada merah, tapi ekornya panjang, teman-teman hati-hati. Tetapi biasanya kalau di sini saya sudah berani mengambil scalping 100 pipan sampai 2 kali atau 3 kali dari sini, dari tanda ini, 1-2 ini. Namanya saya jadi saya menggunakan risiko yang cukup tinggi dengan menggunakan teknik probabilitas 50-50. Karena ini baru ada 1. Saya sering menggunakan sell di sini. Ya. Sell. Terus misalnya saya ke atas, saya langsung cut loss. Kalau misalnya kenceng dia naik atas, balik ke atas, saya langsung cut loss. Langsung saya switching dengan lot yang sama atau 2 kali lipat, saya akan buy di sini. Tapi dengan catatan close candle H1. Ya, saya tidak membahas yang tempering kecil dulu di H1 ini kita bahas. Oke, ini bentuk-bentuk yang lain dulu, ya, yang sering muncul ya. Sekarang ini misalnya begini, ini kan R kita dari atas saja. Nah, ini muncul candle 1 warna hijau, ya di sini kecil, sudah mulai mengecil tapi ini masih hijau, bentuknya seperti ini. Ketika ini belum merupakan tanda-tanda sebagai untuk melakukan seller selama masih warna hijau. Tetapi ini bisa juga sebagai indikasi pra atau sebelumnya. Jadi candlenya ini awalnya panjang, kemudian panjang, kemudian panjang, panjang, kemudian mengecil. Ya, ketika mengecil ini teman-teman sudah persiapan. Jadi nggak usah di depan layar terus, kita pantau saja. Ketika dia muncul seller di sini, tiba-tiba muncul seller, uh, kemudian muncul seller dan kemudian menutup yang bawahnya di sini. Nah, ini sudah merupakan engulfing. Tapi jangan langsung entry. Entry-nya di menit ke berapa, Pak? Yang paling akurat menit ke 20. Ya. Jadi 15 menit plus 1. Plus 5 menit. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan laptop, sudah saya berikan indikatornya bahwa di situ ada indikator menitan yang bisa membaca.
Berarti ketika 20 menit teman-teman langsung lihat posisi time frame M15. Berarti masih sisa 10 menit. Nah, 10 menit itu kalau kita lihat dari H1-nya sudah warna merah, kebiasaannya dia langsung lari di 25 menit sampai 45 menit. Jadi 15 menit terakhir itu biasanya dia ngikutin pola tren yang utama. Nah, nanti saya ajarin cara menganalisisnya untuk menggunakan indikator waktu. Ya, ini disebutnya, orang menyebutnya engulfing, artinya memeluk, ya, EG ini ya, atau memeluk. Memeluk yang mana? Memeluk yang sebelahnya ini. Nah, ini kalau dipeluk, posisinya berarti gambarnya seperti ini. Ya, ini lebih kecil, dipeluk ada sisanya ini. Nah, pengurangan ini dijadikan ekor di atasnya. Ini namanya teknik akumulasi candle. Lupa ini kan posisi reversal. Ya, nanti ada yang breakout. Breakout beda lagi. Ya, beda lagi tekniknya. Kalau ini berarti pengurangan, kalau breakout berarti penjumlahan. Penjumlahan candlestick. Nah, tapi nanti pelan-pelan. Ini gambaran umumnya dulu ya. Oke. Apakah ini terjadinya sama, Pak, dengan posisi trend seller, Pak? Sama, tinggal ada perubahan warna. Jadi, candle-candle ini seperti ini. Bentuk candle-candle ini sama. Ya. Ini pola candle dasar. Ya. Jadi, kenapa saya nggak memberikan slide ini dulu? Supaya teman-teman logika bermain uh, tradingnya atau logika membaca pola candlenya itu harus benar-benar tahu. Nggak mungkin kalau ini terjadi semuanya dibahas dari posisi uh, akumulasi. Pasti ada akumulasi, ada pengurangan. Nah, pengurangan itu terjadinya pada posisi reversal. Ya, ini bentuk-bentuk dasarnya seperti ini. Nah, candle-candle mana yang tidak diperbolehkan untuk melakukan entry walaupun itu di ujung tren? Ini yang 11, 12, 13. Ini tidak diperbolehkan. Kalau misalnya candle ini yang saya warna hijau ini, ya, ini kalau berada di bawah, ya, sama berada di atas, ini beda-beda artinya. Ya, ingat ya. Ini warnanya hijau berada di atas, sama warnanya hijau berada di bawah. Logika kita, kalau warnanya hijau di atas, berarti itu adalah buyer. Buyer kalau posisinya seperti ini berarti masih kuat. Seller ada, tapi ini ada potensi untuk naik, teman-teman mendingan ikut buy. Sedikit 100 pip, 200 pip pasti dapat. Ya. Jadi kalau di H1 kita bicara di H1 dengan di time frame di bawahnya itu berbeda karena time frame di bawahnya itu untuk teknik scalping. Nah, kalau teknik scalping itu ada tambahan yang namanya teknik power candlestick. Ya, dimaksud power candlestick itu bukan candlenya sudah terjadi tebal itu ya kalau sudah tebal, tapi gerakan volatilitas candlestick itu yang perlu teman-teman uh, teman-teman pelajari. Oke, kita kembali ke logika kita dulu ya, latihan logika dulu. Jadi kita di sini, kalau teman-teman posisinya candle itu posisi seperti ini misalnya, ya, warna merah dan warna hijau ini mempunyai arti yang berbeda-beda. Kalau ini merah di atas, ujung tren atas, berarti trennya baik. Ini berarti muncul seperti ini.
Kalau ini munculnya ternyata tidak di sini, ya ternyata posisi di tengah-tengah atau di candle kejepit, ini beda lagi nanti artinya. Ya, kalau di sini ini warnanya hijau seperti ini tapi hijau, ini malah tanda-tanda sebagai tanda penerusan. Nah, ini berbeda ya. Ini di ujung tren atas, ini di atas, ini posisi di bawah. Kalau ini posisi support, terus dia turun, menyentuh ini, terus kemudian ini muncul warna hijau seperti ini. Ini buy yang paling akurat itu setelah ini. Apakah di sini harus H1, Pak? Tidak, kalau M15-nya sudah breakout, M15 sudah breakout, boleh teman-teman close M15 langsung buy. Boleh. Karena ini sudah hijau. Tapi kalau ini masih warna merah kok teman-teman nge-buy di sini ya pasti apes karena pasti lanjut. Walaupun saya ini seperti karakter saya hanya mengambil risk itu 5.000 pip. Nah, tapi kalau teman-teman ngambilnya di atas 20.000 pip, maka di sini bisa diecer-ecer 0,01, 0,02 ya dapat juga akhirnya. Cuman saya nggak senang yang model segini. Saya cuman main tembak keluar, main tembak keluar. Jadi saya nggak mau lama-lama. Kalau memang salah arah saya cut loss. Gitu. Nanti saya ngejar lagi. Karena psikologi jauh lebih menang. Ya. Tapi jangan ikut saya. Semua nanti kita pelajari. Ya. Oke. Karena nanti jangan terlalu banyak-banyak, nanti pelan-pelan sembari kita latihan logika dulu. Untuk sementara kelas malam hari ini saya cukupkan sekian dulu, berarti besok adanya pada minggu kedua ya, minggu kedua tetap saya mulai dari Senin sama Selasa. Ini masih pola candle terus sampai semua saya anggap selesai. Silahkan teman-teman bertanya berkaitan dengan pola candle, pengurangan, penjumlahan, reversal, breakout, dan lain sebagainya. Ya, oke, untuk kelas sementara malam hari ini saya cukupkan sekian dulu dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa jadi bahan renungan. Ternyata trading itu tidak mudah, tetapi bisa untuk dipecahkan. Oke, selamat malam dan terima kasih.